Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ialah tiada lain untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini materi fikih yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan hutang piutang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi ilmu yang didapatkan senantiasa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan materi fikih pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang yaitu dua orang yang berakad atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syaratnya yaitu pemberi hutang dan orang yang memberi hutang antara lain yaitu merdeka, sehat, berakal, balik, dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang kedua yaitu harta yang dihutangkan. Adapun harta yang dihutangkan harus diketahui kadar dan sifatnya. Dan yang ketiga yaitu sighah ijab qabul. Sighah ijab qabul ialah ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan ketentuan hutang piutang. Adapun ketentuan hutang piutang, yang pertama, berhutang piutang dianjurkan untuk ditulis. Yang kedua, melunasi hutang piutang dengan cara yang baik. Yang ketiga, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Yang keempat, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Yang kelima, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Dan yang keenam yaitu segera melunasi hutangnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan adab atau etika hutang piutang dalam Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis yang disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dilanjutkan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tambahan dalam hutang piutang. Ada dua macam penambahan pada qard atau hutang piutang. Di antaranya yang pertama atau yang A yaitu penambahan yang disyaratkan. Yang demikian ini dilarang berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan, contohnya, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu.
atau manfaat yang lainnya, karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. Dan yang ke-B, penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang dan kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya yang seperti itu boleh untuk dilakukan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selanjutnya yaitu hikmah hutang piutang. Adapun hikmah hutang piutang, yang pertama, bagi orang yang berhutang menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang berupa kelapangan rezeki. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Dan yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Kemudian hikmah bagi orang yang berhutang antara lain: 1. Menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang ketiga, beban hidup menjadi lebih ringan. 4. Dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kelima, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi materi berkaitan dengan hutang piutang. Tibalah kita di ujung pertemuan kali ini, yaitu kita dengan belajar bersama, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pikiran kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam belajar senantiasa bermanfaat untuk kedepannya. Allahumma amin. Itu tadi materi dengan hutang piutang, dan kita akhiri. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.